Sugeng Rahayu Sadayana. Jaya, jaya, jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Kebahagiaan, kesadaran, kesehatan, keamanan bagi kita semuanya. Semesta mendukung. Mari kita mulai. Video ini merupakan yang ketiga dari rangkaian 6 video yang akan membawakan cerita protohistori jejak Alengka Dirja. Pembahasan mengenai topik protohistori sebagai landasan metode penalaran dari jejak peradaban Alengka Dirja. Monggo dipersilakan untuk menonton di video yang pertama. Pada video yang ketiga ini akan ditampilkan dan kita bahas contoh-contoh buah peradaban dari para nigama, nabe atau aji atau para orang suci nenek moyang kita yang luhur dulu. Bagaimana mereka membangun buah peradaban yang luhur ini dan masih ada jejaknya yang itu masuk dalam penyebutan sebagai Sundarigama. Setelah selesai menonton, silakan sampaikan pendapat kalian, masukkan komentar, sentuh tombol subscribe untuk menonton video lanjutannya, dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan. Serta share seluas-luasnya. Kami akan menayangkan video-video lanjutannya seminggu sekali. Terima kasih sebelumnya. Matur nuwun sakderengipun, hatur nuhun, matur suksme, matur sakalangkong. Satu contoh dari buah peradaban adalah bahasa. Bahasa menunjukkan budaya suatu bangsa. Jika memang Alengka Dirja suatu kemahadirajaan yang besar, tentunya masih ada jejak kosakata-kosakata yang masih digunakan oleh bangsa kita sampai hari ini. Coba kita tilik contoh yang pertama. Ini adalah contoh kosakata yang sudah tua, yang sudah digunakan sejak dulu. Ya, dulu sekali. Seberapa dulu? Bahkan ini kemungkinan malah sudah digunakan sebelum adanya pembangunan piramida tertua di Mesir. Coba kita tilik nih. Ditampilkan di sini ada gambar, ada dua gambar, satu gambar dari channel YouTube-nya Pak Dhani Iriwanto, Atlantis in the Java Sea, dan satu lagi yang kotak di sebelah kanan itu adalah dari Google Map. Jadi kita bisa bersama-sama cek langsung karena ini ada di Google Map dan juga dari channelnya Pak Dhani Iriwanto. Nah, di Google Map ini silakan masuk ke situ. Itu posisinya kita coba menunjuk sebuah pulau yang ada di selatan Kalimantan. Itu pulau yang ada di Laut Jawa tersebut bernama Pulau Teluk Sungai. Sebuah pulau kecil yang tanpa sungai di dalamnya. Tapi bagaimana mungkin nih sebuah pulau kecil tanpa sungai dinamai dengan Teluk Sungai? Jika kita menilik video sebelumnya, yaitu di video kedua tentang agama dengan geografinya, dibahas bahwa dulu di masa es Pulau Jawa dan Kalimantan itu tersambungkan. Kemudian terjadi banjir secara bertahap, mulai terpisahkan, yaitu banjir besar di masa ketika itu gletser-gletser mencair di seluruh dunia. Salah satunya gletser yang terdekat itu yang ada di Tibet dan di Cina meluncur masuk ke, ada yang membanjiri Selat Karimata melalui Teluk Bangkok, ada juga yang melalui Laut Champa atau yang sekarang dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Nah, ini mulai membanjiri dataran rendah yang ada di antara Jawa dan Kalimantan. Di sekitar 9.500 tahun yang lalu, sebagian dataran tersebut sudah mulai diairi oleh air laut. Kemudian ada di situ pulau yang berada di Teluk Sungai. Teluk Sungai yang kemungkinan
itu masuknya itu kalau yang sekarang itu disebutnya selat laut itu, yang diantara Pulau Laut dengan Kalimantan. Nah itu dulu laut, ya sungai, dan itu kemudian ada teluk sungai yang ada di sekitar pantai tersebut masuk dan menjadi sebuah teluk, dan ada pulaunya di situ, sebuah pulau yang berada di teluk. Nah sekarang posisinya Jawa dan Kalimantan memang sudah terpisah, kemudian teluknya juga sudah hilang karena terendam oleh laut, tetapi sisa pulaunya masih ada dan namanya masih membekas, yaitu Pulau Teluk Sungai, walaupun teluk dan sungainya sudah hilang menjadi laut, tapi itu dulu ada, dan nama itu digunakan ya karena memang posisi geografinya seperti itu. Jadi kita bisa mengukur bahwa kosakata teluk dan kosakata sungai sudah ada digunakan sekitar 9.500 tahun yang lalu. Jadi umur kosakata dan bahasanya itu sendiri sepertinya ya lebih tua dari 9.500 tahun. Jadi kita patut berbangga bahwa kosakata yang kita gunakan hari ini, bahasa yang kita gunakan hari ini itu sudah tua sekali, sudah 9.500 tahun lebih perkiraannya. Mari kita lestarikan dan kita gunakan secara terhormat. Lalu, bagaimana dengan indikasi bahasa sebagai petunjuk tentang peradaban Alengka-Dirja itu sendiri? Apa indikasinya hingga Alengka-Dirja itu memang bermula di Nusantara, berpusat di Nusantara? Satu pendekatan yang dilakukan adalah pelacakan nama-nama tempat yang tersambungkan dengan kosakata Alengka-Dirja. Ada nama kerajaan di Wayang Purwa sebagai Alengka-Dirja atau Kemahadirajaan Alengka. Jadi Alengka-Diraja itu bisa dibahasakan Kemahadirajaan Alengka. Kemahadirajaan ini kerap disandikan dengan Maja. Jadi bukan buah maja ya, tapi memang Maja itu berasal dari Kemahadirajaan. Dan petunjuknya adalah banyak tempat di Jawa dengan nama Maja. Ada Majalengka, ada Majalaya, Mojo Tengah, Mojo Songo, Mojosari, Mojo Agung, Mojokerto. Dan itu adalah menggambarkan bahwa selama berabad-abad ada pusat-pusat pemerintahan kerajaan, pusat-pusat kemahadirajaan, dan ketika pusat kemahadirajaan itu bertempat di satu tempat tersebut, maka tempat tersebut menjadi ada julukan atau penamaan Maja di depannya. Kemudian Alengka, Majalengka, Engka, Engki, Angke, Ongko, ini suatu penyebutan yang sama, adalah nama pendiri Maja tersebut dan banyak tersebar di penjuru Nusantara serta juga sampai ke Sri Lanka. Dari mana Engki atau Engka adalah nama pendiri Kemahadirajaan tersebut akan dijelaskan di video penutup, video ke-6. Sekarang kita lacak dulu contoh beberapa tempat di Nusantara yang mengabadikan nama Engka, Engki, Angke, Ongko, Alengka-Dirja, Lengka, Ngalengko. Ini kita lihat ditayangkan, ada gambar. Di sebelah kiri itu adalah yang di Jawa Barat, yang di sebelah kanan adalah di Sulawesi Selatan. Di Jawa Barat ada nama Majalengka, Engkis, Cicalengka. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, Cicalengka Majalengka tuh sekitar 75 km, Majalengka Engkis sekitar 68 km. Dan ini mengindikasikan adanya
intensitas peradaban Alengka-Dirja di daerah ini. Dan dengan adanya kata Maja, pada saat Rahwana bertahta, kemungkinan pusat kerajaan, istana kerajaan ada di sekitaran tempat Majalengka, Engkis, Cicalengka, di daerah tersebut. Lalu seberapa luas misalnya daerah-daerahnya yang masuk di area Majalengka? Di Sulawesi Selatan ada nama-nama tempat Ongko. Ada 3 nama tempat yang menggunakan nama Ongko. Oke. Tempat lain pun juga ada di Nusantara dengan unsur kata engka, angke. Misalnya Palangka Raya, Bangka, dan lain-lain. Ini selalu banyak. Di negara ini pun soalnya ada, cuman kita contohnya yang ini dulu. Tapi silakan jika hendak mencari, banyak informasinya di Google dan juga Google Map. Google Map itu sangat informatif sekali untuk mencari nama-nama tempat. Kita coba lihat contoh satu lagi. Ada nama tempat di daerah Jawa bagian barat, Angke. Ini adanya di Jakarta. Dan nama Angke ini sudah dicatat oleh Bujaga Manik sekitar 500-an tahun yang lalu. Bujaga Manik adalah pujangga, dia juga orang yang berguru meditasi, berguru spiritual dari guru ke guru, dan oleh karena itu dia melanglang buana Jawa Bali dan dia mencatat tempat-tempat di mana dia kunjungin. Ini di catatannya Bujaga Manik ada di situ kalimat Nu Badayung Urang Tanjung. Ya, pendayungnya orang Tanjung. Nu Rumba Urang Kalapa. Penimbanya orang Kalapa. Nu Babase orang Angke. Penjaganya orang Angke. Jadi dia mengisahkan ketika dia naik perahu menuju Jakarta dari Jawa Tengah. Di situ disebutkan security-nya ataupun penjaganya adalah orang Angke. Babose ini adalah julukan buat tentara Portugis, tentara bayaran Portugis. Kemungkinan ini adalah orang yang bertinggal di Angke dan dia mempunyai senapan dan senapan dari Portugis dan mungkin seragam tentara bayaran Portugis. Tapi yang mau dipoinkan di sini, yang mau ditunjuk adalah Angke itu sudah ada. Itu referensi bisa dilihat jika Anda lihat lebih lanjut tentang catatan Bujaga Manik yang dituliskan diperkirakan sekitar tahun 1400 akhir atau awal 1500 Masehi, yaitu di zaman awal Demak dan di masa akhir Majapahit. Jadi Angke yang di Jakarta itu bukan dari kosakata lain dengan hal-hal peristiwa geger pecinan, bukan, tetapi ini sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya sudah ada. Dan Angke ini berkorelasi dengan kerajaan Alengka. Lalu kemudian seterusnya, di mana kira-kira ibu kota Alengka-Dirja bertempat di masa Rahwana? Ya, kemungkinan besar sesuai dengan nama Alengka-Dirja yang adalah Kemahadirajaan Alengka atau Maja Alengka, maka tempat ini di Jawa Barat ada kota kabupaten bernama Majalengka. Ini layak ditelusuri lebih lanjut tentang hal sebagai ibu kota zaman Rahwana. Ini ada data
bisa dicari, yaitu daftar desa kelurahan yang ada di Kecamatan Majalengka. Nah, di situ ditemukan ada 2 desa bernama sama. Jadi Majalengka Kulon dan ada Majalengka Wetan. Ini sudah ada nama tersebut, sudah lama, di zaman kerajaan dulu, dan adanya 2 nama Majalengka Kulon dan Majalengka Wetan, 2 desa ini mengindikasikan bahwa dulu ini dua-duanya adalah satu wilayah kota ini. Nama kotanya Majalengka di peradaban dulu. Kemudian setelah peradabannya surut, populasinya menyurut juga dan menjadi desa. Tapi namanya masih terlestarikan. Jadi desa Majalengka, Kelurahan Majalengka Kulon di nomor 13 itu ada, lihat, dan nomor 4 Kelurahan Majalengka Wetan. Kemudian di masa Belanda nama ini diangkat menjadi nama kabupaten di tahun 1840 Masehi, menggantikan nama Kabupaten Maja. Jadi itu sejarahnya gitu. Apa historinya, jejak peradabannya. Banyak perubahan nama tempat di zaman Belanda. Ini kalau kita bisa urut itu sebetulnya ada nama-nama yang lebih tua lagi di situ, dan ini perlu kita lacak bersama nih, soalnya dan dia bisa memberikan indikasi bahwa di situ dulu ada jejak peradaban apa gitu. Contohnya misalnya yang baru saja ditemukan oleh Pak Dani Irwanto itu adalah bahwa Pulau Bawean itu dulunya oleh orang-orang Eropa dituliskan di peta mereka itu namanya Lebu. Nah, ketika di zaman Belanda barulah pulau itu diberikan nama Bawean. Lebu gitu bisa jadi kalau kita nyambung tadi yang masalah teluk itu, teluk yang ada di Laut Jawa dulu, itu adalah bisa juga melebu masuk, bisa juga labuh seperti Labuan Bajo, pelabuhan. Jadi di sekitaran Bawean itu diperkirakan adalah gerbang pelabuhan masuk untuk masuk ke Alengkadirja, pusat pemerintahan Alengkadirja. Monggo silakan bisa di search lagi, di banyak informasinya di internet, dicari. Sekian untuk tayangan video ketiga ini. Untuk selanjutnya di video keempat kita masih akan bahas Sundarigama dengan peradabannya, masih dengan penamaan tempat tetapi disambungkan dengan catatan tua Ramayana. Nah, menarik ini. Dan kemudian membahas penanggalan tertua yang ada di Nusantara sebelum Masehi yang masih digunakan oleh sebuah komunitas di satu tempat di Jateng. Ini jejak-jejak peradaban kita bersama yang perlu kita hormati dan lestarikan. Nantikan tayangan video lanjutannya. Mari untuk kelangsungan channel ini mohon pencet tombol subscribe ada di bawah kanan video, tombol like ada di bawah kiri video, icon lonceng pojok kanan atas layar, dan sampaikan komentar saudari-saudara sekalian yang saya muliakan dan hormati. Share seluas-luasnya demi kepergunaan video ini secara luas. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Jaya dan Merdeka!